Saya ingin ke Bang Rizal. Bang Rizal, mungkin bisa kita elaborasi lagi di segmen akhir ini. Sebenarnya apa sih tujuan Cina memberikan kita utang yang begitu besar? Bahkan kata Bang Rizal tadi, utangnya itu dikasih melebihi kemampuan kita untuk membayar bahkan, Bang. Ya memang dia punya kepentingan bisnis ya. Agar supaya bisa penetrasi sampai Eropa, seluruh Asia dan sebagainya. Tapi on top daripada itu juga punya kepentingan strategis. Artinya misalnya di Afrika bangun jalan tol, kan hitungannya nggak masuk. Biasanya mereka minta dikasih luas daerah di 3 kota, bikin kota baru. Nanti penduduk dari China bisa realokasi. Jadi kepentingannya itu jangan naif bahwa hanya berdasarkan kepentingan bisnis. No. Dan yang kedua, banyak transaksinya itu yang opak gitu, abu-abu, tidak transparan. Karena memang tidak ada undang-undangnya. Kalau pejabat Cina nyogok pejabat negara lain bisa dipenjara seperti di Amerika atau Eropa. Ya kan, Tanaka itu jatuh, bosnya Lockheed masuk penjara gitu loh. Nah, poin saya adalah lihat pengalaman kita tahun 98 waktu krisis, ternyata banyak utang swasta, murni swasta itu swasta, nggak mampu bayar, akhirnya negara yang tanggung, dan sampai hari ini kita mesti bayar bunganya aja, 60 triliun sampai sekitar 15 tahun yang akan datang. Bang, maaf saya potong. Apalagi ini semi negara gitu loh, BUMN. Dan pasti kalau ada apa-apa, akhirnya negara yang harus ambil over gitu. Bang, bagaimana dengan tadi ada beberapa hutang itu dipergunakan untuk proyek infrastruktur, misalkan pelabuhan, kemudian juga kereta cepat. Nah, bagaimana dengan potensi bahwa mungkin apakah ada potensi Cina ini bisa mengambil alih proyek-proyek tersebut kalau kita sampai nggak gagal bayar, Bang? Apakah proyek itu yang menjadi jaminannya, Bang, sehingga mereka bisa menguasainya, Bang? Bukan, kayak ginilah hari ini kan hampir semua karya itu nyaris bangkrut. Terpaksa jalan tol yang bangun harus dijual kan. Nah, pada waktu pembangunannya kebanyakan terjadi markup sekitar 130 sampai 150%. Pasti dijual pasti sangat merugi. Akhirnya kerugian itu yang tanggung negara. Seperti misalnya monorail di Palembang atau Kertajati atau banyak proyek yang sebetulnya belum visible, belum waktunya, menunjukkan ambisinya ini ambisi sekedar bikin proyek aja. Ya, tidak memikirkan financingnya bagaimana, efisiensinya bagaimana. Ya, karena semua pejabat itu bangun ibu kota baru, siapa? Dia nggak pikirkan biayanya bagaimana, siapa yang bakal menghuni di situ dan sebagainya. Mental siap-siap ini yang menurut saya merusak birokrasi Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau tanggapan Bu Sri bagaimana? Kalau melihat apakah mungkin ada maksud terselubung dari Cina? Kalau tadi Bang Rizal bilang ada unsur pengen relokasi masyarakat Cina ke wilayah-wilayah yang lain begitu. Dan juga mungkin ada ingin menguasai wilayah tertentu. Begini ya, itu tergantung kepada kita. Dan pejabat kita, ataupun juga perusahaan-perusahaan pemimpin BUMN kita, ataupun perusahaan di Indonesia yang akan berhutang atau yang mencari investor ya. Jadi menurut saya ya tergantung pada kita, dan oleh karena itulah yang sangat penting itu adalah tentunya diaudit ya. Nggak tahu apakah masih pada percaya dengan audit kita, karena kan di Indonesia itu ada BPK, BPKP, bahkan internal audit ya, kan ada proses seperti itu ya. Apakah kita percaya apa tidak? Nah, tergantung pada masing-masing kita ya. Nah, tapi yang jelas bahwa sebenarnya di Indonesia BUMN pun itu juga diaudit ya, dan juga diperiksa oleh BPK, BPKP, dan oleh karena itulah termasuk juga kantor akuntan publik ya. Yang jelas bahwa terkait pada penggunaan dana, baik itu investasi ataupun utang dari Tiongkok, benar tergantung pada kita. Oleh karena itulah kita yang perlu menjaga, termasuk masyarakat ya. Kita juga ikut mengawasi dan berharap pejabat yang terkait, pimpinan BUMN ataupun badan usaha itu juga mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena kalau pejabat sendiri sudah sejak awal itu
ingin mendapatkan katakanlah korupsi ataupun pejabat dari BUMN ataupun badan usaha itu pengen korupsi dari utang tersebut ya memang susah ya, karena dan menurut saya kalau itu terjadi bahkan bukan hanya utang pada Tiongkok, utang pada perusahaan bank lain ataupun juga utang kepada badan usaha lain pun juga bisa terjadi hal yang sama, meskipun mungkin kalau dengan negara maju yang pemeriksaannya dan aturannya ketat tidak mudah ya, dan oleh karena itulah saya kira yang penting adalah balik lagi kepada kita, jangan berhutang kalau tidak perlu, dan untuk kalau berhutang yang produktif, prudent ya, dan Utang-utang ini tentunya produktif juga nggak Bu yang dari rentang diatur dan 2000 ke diawasi dengan 2017 baik. Bu? Utang-utang 2000 sampai 2017 ini produktif nggak kalau menurut Bu Suryadi Ningsih? Apa Mbak? Utang-utang yang ada dalam catatan 8 data ini produktif nggak kalau menurut Bu Suryadi Ningsih? Saya tidak tahu semuanya ya, tapi saya kira kalau misalkan kan belum semuanya selesai juga ya, kereta cepat yang Bandung kan belum selesai ya. Tapi tidak tahu apakah kereta yang di Palembang itu dari Tiongkok ya. Tapi kalau benar itu memang kan dulu karena untuk kepentingan Asian Games ya, sehingga memang ya agak berbeda di dalam alasan pembangunannya, dan mungkin memang pada saat ini belum ada kebutuhan untuk adanya kereta layang tersebut ya. Tapi menurut saya namanya infrastruktur pada akhirnya nanti juga akan tumbuh berkembang, seperti tol kita ini kan ya awal-awalnya tidak ataupun belum banyak dimanfaatkan, tapi kalau kita ekonomi tumbuh berkembang, masyarakat juga makin maju, kebutuhan akan tol termasuk juga bahkan bandara ataupun juga transportasi lainnya ataupun infrastruktur lainnya juga akan meningkat, dan dengan demikian menurut saya kalau perhitungan di dalam membuat utang ataupun investasi tersebut baik ya, saya kira harusnya tidak ada masalah ya. Kalau 1-2 ada masalah, saya kira biasa, tidak semua rencana bisnis itu berhasil. Tapi kalau situasi ekonomi normal tidak ada ya, seperti menghadapi pandemi kan memang spesial ya. Tapi kalau normal biasanya katakanlah NPL utang di bank itu kan juga cukup terjaga dengan baik ya pada saat ini ataupun dalam situasi normal biasanya di bawah 5%, dan oleh karena itulah yang penting prudent. Baik, terima kasih Bu Suryadi Ningsih, terima kasih juga Bang Rizal Ramli. Sebetulnya topik ini sangat menarik sekali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga sehat selalu Bang Rizal dan juga Bu Suryadi Ningsih, dan pemirsa sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.